Bismillahirrahmanirrahim. Kita dikagetkan dengan banyak sekali bermunculan orang-orang yang selalu saja menghina Rasulullah SAW dan menyakiti hati seluruh umat Islam di muka bumi ini. Ada yang melakukan ejekan-ejekan tersebut dengan lisannya, ada yang dengan gambar, dan yang lain dengan isyaratnya. Dan mereka tidak mau berhenti dengan masalah ini. Entah apa tujuan dan target yang mereka inginkan. Saudaraku seiman, kenapa mereka para penghina Rasul ini tidak menyibukkan diri mereka saja dengan kehidupan mereka, membenahi diri, menyempurnakan prestasi-prestasinya? Apakah mereka ini tidak mengenal dan mengetahui, atau memang pura-pura tidak mau tahu siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dengan begitu mudahnya mereka mengejek, mencari-cari kesalahan tanda kutip yang mereka anggap kesalahan, sehingga akhirnya membuat gejolak yang sangat besar di tengah-tengah kaum muslimin. Perlu mereka mengetahui bahwasanya selamanya Nabi kita Muhammad SAW akan abadi menjadi panutan, idola, dan juga utusan Allah serta pemimpin seluruh manusia. Sementara miras, minuman keras adalah sesuatu yang haram dalam agama Islam, bahkan masuk dalam kategori dosa besar. Wahai para penghina Rasul, ketahuilah dan camkanlah baik-baik kalau Rasul Muhammad SAW lebih kami cintai dari diri kami, istri-istri kami, anak-anak kami, seluruh kerabat kami, kedua orang tua kami, bahkan seluruh apapun yang kami miliki. Dia adalah orang yang akan kami curahkan seluruh energi kami, potensi kami, apapun yang kami miliki untuk membelahnya. Dan kami akan sebutkan kisah dua orang sahabat yang sudah cukup mewakili bagaimana cinta umat Islam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang masyhur Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu. Di perang Uhud ditemukan 70 luka di tubuhnya. Dan Nabi SAW berkata kepada beberapa sahabat, adakah yang bisa mencarikan Sa'ad bin Rabi' untukku? Maka para sahabat pun menyebar di tengah kancah peperangan untuk mencari mana Sa'ad bin Rabi'. Maka mereka menemukan Sa'ad bin Rabi' dengan 70 luka, semuanya darah, dan ngos-ngosan sebentar lagi akan wafat. Maka sahabat yang menemui mengatakan, wahai Sa'ad, sesungguhnya Rasulullah SAW menanyakan tentang dirimu. Maka dalam kondisi dia sedang sakarat, dia masih mengatakan, sampaikan salamku kepada Rasulullah SAW dan sampaikan kepadanya, semoga Allah membalas dia dengan sebaik-baik balasan kepada Nabi yang menyampaikan risalah kepada umatnya. Serta pesankan kepada seluruh keluargaku dan kaumku, tidak ada uzur bagi mereka untuk meninggalkan Rasulullah SAW. Lalu saat pun wafat. Di saat akan meninggal dunia pun penuh dengan perjuangan untuk menyampaikan salam hormat, untuk menunjukkan bahwasanya dia peduli dan juga cinta kepada Nabi SAW. Kisah yang kedua, Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang ditawan oleh musuh, kemudian diperjualbelikan di pasar lalu diberi oleh Quraisy, dan Quraisy ingin membunuh Khubayb radhiyallahu anhu karena memang dia banyak menumpas dan membunuh orang-orang Quraisy, kafir Quraisy di perang Badar. Di saat dia akan dibunuh, diikat di sebuah batang pohon kurma, kemudian salah satu Quraisy mengatakan, apakah kau ingin, hai Khubayb? Pada saat itu setiap orang bebas untuk menyiksanya. Ada yang mencoretnya tubuhnya dengan pisau, ada yang menusuknya, ada yang melemparnya dengan batu, ada yang mengejeknya, sehingga dia luka dan dia mati pelan-pelan. Maka ada seseorang yang mengatakan, hai Khubayb, apa kau mau bersedia kalau seandainya kami gantikan posisimu dengan Muhammad dan kau bebas? Maka dalam kondisi luka, sakit parah, ya, dan dia juga mengetahui dia akan dibunuh sebentar lagi, dia mengatakan, demi Allah aku tidak ingin sesaat pun Rasulullah SAW berada di posisiku. Kemudian dia dilempar atau dipanahi dengan anak panah lalu dia mati syahid radhiyallahu anhu. Begitu juga bagaimana gambaran yang digambarkan oleh Urwah, salah satu duta Quraisy. Setiap kali Quraisy ingin mengutus siapapun untuk menemui raja-raja dunia di saat itu, baik Kisra di Persia, atau Kaisar di Romawi, ataupun Najasyi di Ethiopia. 3 raja besar pada saat itu pasti akan mengutus, atau mereka akan mengutus Urwah.
Maka Urwa satu waktu pernah menemui Nabi SAW dan pada saat itu tiba waktu sholat. Maka para sahabat pada saat Nabi SAW sedang berwudu, mereka mengurumuni Nabi SAW lalu mereka memperebutkan sisa air wudunya. Bahkan sampai dahak yang dikeluarkan oleh Nabi SAW pun mereka memperebutkan dan menggosoknya di badan mereka. Lalu kemudian Urwa pulang ke kaumnya sambil mengatakan, bahkan digambarkan dalam riwayat Bukhari, bagaimana Urwa menggambarkan dengan sangat detail bahwasanya tidak seorang pun dari sahabat Muhammad berani memandang wajahnya karena segan dan menghormatinya. Maka dia pulang ke kaumnya lalu mengatakan, wahai kaumku, ketahuilah, aku telah kalian utus atau aku telah mendatangi Kisra, penguasa Persia, Kaisar, penguasa Romawi, dan Najasyi, penguasa Ethiopia. Demi Allah, belum pernah aku menemukan satu pun di antara mereka dimuliakan sebagaimana sahabat-sahabat Muhammad memuliakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sedikit gambaran dan mewakili umat Islam. Bagaimana kalau kita hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pun akan seperti itu. Kita akan terus membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mendahulukan diri beliau karena memang itu bagian daripada syariat. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dan diperintahkan oleh Allah, sesungguhnya tidak akan sempurna iman seseorang di antara kalian sampai dia mencintaiku melebihi dirinya, keluarganya, bahkan seluruh manusia di muka bumi ini. Ya, itu prinsip dasar kami. Wahai para penghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum hilang bekas luka kami karena karikatur yang dibuat di Prancis dan akhirnya melahirkan kecaman yang sangat besar dari seluruh umat Islam di muka bumi ini, termasuk pemboikotan produk-produk Prancis di negara-negara Islam. Muncul lagi dua politikus India, lalu kemudian coba membawa-bawa dan membahas pernikahan Nabi SAW dengan Ummul Mukminin Aisyah yang sudah terjadi lebih dari 1400 tahun yang lalu, di mana pada saat itu menikah dengan anak yang seumur Aisyah adalah hal yang biasa dan tidak ada pelanggaran dalam masalah ini, tapi dijadikan sebagai bahan ejekan, padahal masih banyak bahan-bahan pembicaraan yang lain. Lalu kemudian terjadi kecaman besar-besaran yang sampai hari ini masih berjalan kecaman tersebut, dan umumnya di negara Timur Tengah terjadi pemboikotan besar-besaran terhadap produk India. Bahkan banyak muslim-muslim, pengusaha muslim mengeluarkan dan membakar produk-produk India ada di supermarket mereka. Subhanallah, belum selesai luka kita tentang masalah itu. Di Indonesia yang mayoritas muslim, kita dikagetkan beberapa hari ini dengan adanya iklan gratis minum khamar, minuman keras atau miras, asal namanya Muhammad. Kenapa harus Muhammad? Apakah kalian belum tahu makna Muhammad adalah orang yang mulia? Atau maknanya sendiri, Muhammad dan Ahmad adalah terpuji. Dan belum pernah ada orang yang bernama seperti Muhammad SAW sebelum beliau. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa harus orang ini? Dan uniknya tersebar di media banyak sekali cuplikan-cuplikan orang yang berbangga-bangga sambil mabuk di tempat tersebut, lalu kemudian memperlihatkan kalau mereka berdoa sambil mabuk, seakan-akan mengolok-olok masalah ini. Belum lagi memang ada orang yang dianggap namanya Muhammad dipanggil-panggil dan seterusnya. Ini sesuatu yang sangat aneh. Baik orang yang pemilik tempat tersebut yang alhamdulillah sudah datang hukuman, ya walaupun ini masih pembukaan hukuman kalau kami melihat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dengan diangkatnya izin dengan alasan tentu belum melengkapi izin-izinnya, juga kalau terus saja berlanjut akan datang hukuman yang jauh lebih besar. Demikian pula dengan orang yang kalau betul yang sedang mabuk itu bernama Muhammad, ini betul-betul seorang muslim yang sangat bodoh yang menghina nabinya Muhammad SAW. Kenapa harus berbangga mendapatkan sebotol khamar, minuman keras gratis dengan membawakan nama mulia Muhammad SAW? Muhammad lebih pantas di masjid, di majelis-majelis, di tempat-tempat yang mulia. Wahai para penghina Rasulullah, andai saja kalian belum tahu siapa Muhammad SAW, maka kami menceritakan kepada kalian. Dia adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta alam semesta ini. Dari populasi 7,5 miliar manusia di muka bumi ini, ada 6 miliar orang-orang yang meyakini tentang Allah. Ada orang Islam, ada Yahudi dan Nasrani, terlepas daripada keyakinan mereka yang lainnya. Tapi mereka meyakini ada Tuhan Allah. Mayoritas manusia meyakini Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sisanya meyakini patung dan seterusnya atau orang-orang ateis yang tidak meyakini ada Tuhan. Jadi mayoritas orang meyakini tentang adanya Tuhan Allah. Dan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW kepada seluruh manusia. Bagaimana Allah menggambarkan dalam Al-Quran tentang masalah ini.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim dalam surah Al-Fatih surah nomor 48 ayat 29 Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Dan juga dalam surah Al-Ahzab surah nomor 33 ayat 40 Allah mengingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim ma kana Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Muhammad bukanlah ayah seseorang di antara kalian, tapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatunya. Dan ayat surah Al-Ahzab ini turun disebabkan karena orang-orang Yahudi menghardik pernikahan Nabi SAW dengan Zainab yang merupakan mantan istri anak angkat Nabi SAW. Dan ini karena memang akan keluar sebuah hukum kalau memang Nabi Muhammad SAW atau seseorang boleh menikahi kalau mantan istri anak angkatnya. Karena ini bukan anak kandungnya. Kalau anak mantu artinya dari anak kandung, maka tidak mungkin bisa dinikahi kalau sudah cerai dengan anak kita. Tapi kalau anak angkat tidak ada hubungannya sama sekali. Maka Allah turunkan ayat ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya mewafatkan 3 anak laki-laki Nabi SAW. Qasim, Abdullah dan juga Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan agar Rasulnya Muhammad SAW bukan menjadi ayah siapapun yang maksudnya dinisbatkan kepadanya, sehingga memang dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala Allah muliakan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian bertanya tentang akhlaknya, Allah juga sang pencipta langit dan bumi telah berfirman dalam surah Al-Qalam surah nomor 68 ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dipuji langsung oleh sang pencipta, sesungguhnya hai Muhammad kau memiliki akhlak yang sangat mulia. Tidak pernah kami temukan salah satu istrinya, anak-anaknya, sahabat-sahabatnya, bahkan seluruh umatnya yang berakal, tentu yang bukan ahli maksiat atau jauh dari akal sehatnya, yang mengejek ataupun menyalahkannya. Bahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari Muslim menyebutkan waktu ditanya, "Kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana akhlaknya Nabi? Karena yang paling mengenal seorang laki-laki adalah istrinya. Maka istrinya, tetangga bantalnya akan selalu mengetahui mana baik buruknya orang ini. Maka dia hanya bisa menjawab mengatakan kana khuluquhul Quran. Ketahuilah akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Dan tidak ada hubungannya, tidak ada kekurangan sama sekali. Saudaraku seiman, kita juga harus memberikan jawaban yang jelas kepada para penghina Rasul ini. Bahwasanya yang memerintahkan kita memuliakannya, menolongnya. Kalau sekarang beliau sudah meninggal, maka tetap ada kewajiban menolongnya. Karena ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya seperti Sa'ad bin Rabi, bukan hanya seperti Hubayb bin Adi, bukan hanya seperti kisahnya Urwah tadi, dan beberapa sahabat-sahabat ridwanullah alaihim yang menggambarkan tentang cinta mereka, karena mereka melihat Nabi semasa hidupnya, atau melihat dengan mata kepala, tapi kita pun setelah meninggal, Nabi SAW tetap diwajibkan untuk membelahnya. Allah menyebutkan dalam surah Al-A'raf, surah nomor 157, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladzi yajiduna maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil, ya'murun bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Artinya, orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad SAW, Nabi yang buta huruf, memang beliau tidak bisa membaca menulis, agar hilang semua syubhat kalau beliau yang menyusun Al-Quran. Karena telah muncul syubhat seperti ini, bahwasanya Muhammad SAW mengambil ayat dari Taurat dan Injil, lalu menyusunnya menjadi Al-Quran. Maka Allah membantahnya. Allah mengatakan, yang orang-orang yang mengikuti Nabi atau Rasul, Nabi yang buta huruf, yang mereka dapatkan tertulis di kitab mereka dalam Taurat dan Injil, yang akan menyeru mereka kepada kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran, serta menghalalkan untuk mereka semua yang baik-baik, dan mengharamkan terhadap mereka semua yang buruk-buruk, serta akan menghilangkan belenggu-belenggu yang membebani mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya dan memuliakannya, memenangkannya, dan juga mengikuti cahaya atau Al-Quran yang diturunkan kepadanya, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Andai saja wahai para penghina Rasul, kalian menanyakan apa mukjizatnya? Terlalu banyak ratusan mukjizat Nabi kami Muhammad SAW, dan cukuplah kalau mau bukti nyata, itu disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Qamar, surah nomor 54 ayat 1.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Sungguh telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan itu. Disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan di dalam hadis Bukhari Muslim, kami menyaksikan bulan di Mekah terbelah dua bahagian. Sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah, sebelah bulan di sisi bukit atau gunung Abi Kubais dan sebelah lagi di gunung As-Suwaida. Walaupun orang-orang Quraisy pada saat itu mengatakan, ini pasti sihir, tidak mungkin bulan bisa terbelah. Karena waktu itu mereka menantang Nabi SAW dengan niat untuk menghina Nabi. Mereka mengatakan, hai Muhammad, apa kau mau kami beriman? Kata Nabi SAW, iya. Lalu mereka mengatakan, apa kau lihat bulan itu? Kata Nabi SAW, iya. Maka mereka mengatakan, belah bulan itu buat kami. Mereka minta dibelah bulan. Bukan hanya sekedar membelah pohon yang kira-kira masih masuk akal manusia. Bulan yang manusia pun di masa sekarang teknologi canggih belum tentu bisa mencapai ke sana kecuali dengan waktu yang cukup panjang. Maka mereka mengatakan di masa itu belum ada teknologi, belah bulan buat kami. Maka Nabi SAW menerima tantangan tersebut sambil mengatakan, apakah kalian akan beriman bila Allah menerima permintaan kalian? Mereka mengatakan tentu saja. Maka semua sahabat waktu itu menyaksikan dan juga orang-orang Quraisy bagaimana Nabi SAW menunjuk bulan dan menggaris dengan telunjuk beliau SAW dan terbelah menjadi dua. Itu pun mereka masih mengatakan ini betul-betul sihir yang luar biasa. Untuk memastikan ini sihir, kita akan tanyakan orang-orang Quraisy yang ada di luar Mekah, masih di negeri Syam berdagang pada saat mereka kembali nanti. Apakah mereka juga melihat bulan? Kalau mereka bulan seperti ini terbelah seperti yang kita saksikan, berarti bukan sihir. Maka beberapa hari setelah itu ada beberapa pedagang Quraisy kembali dan mereka menanyakan kepada pedagang-pedagang tersebut. Para pedagang itu pun memberikan kesaksian kalau mereka menyaksikan bulan terbelah. Dan sampai hari ini kita ketik di Google foto bulan terbelah, kita akan temukan memang ada foto nyata. Anda bisa menyaksikan itu dan para ilmuwan mengatakan garis yang ada di tengah-tengah bulan ini menandakan dulu bulan pernah terbelah, entah kapan. Dan ini menandakan satu waktu nanti bisa terbelah juga sebagaimana terbelah dulu. Tapi kita umat Islam punya jelas dalam surah Al-Qamar, surah nomor 54 ayat 1. Subhanallah, Allah menunjukkan kemahabesarannya. Dan begitu pula dengan kejadian-kejadian yang terjadi sekarang, begitu banyak umat Islam yang terus akan membela Nabi SAW dan juga ada hikmah-hikmah yang terjadi, orang akan lebih banyak mempelajari Islam itu sendiri.